Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wahlul lisani yafqahu qawli. Mari kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di mata pelajaran agribisnis pakan ternak ruminansia dengan saya. Pada kesempatan hari ini kita akan coba mempelajari klasifikasi bahan pakan internasional. Jadi dari sekian banyak bahan pakan, kita klasifikasikan menjadi 8 secara internasional. Kualitas bahan pakan ditentukan oleh kandungan nutrien atau komposisi kimianya. Berdasarkan sifat karakteristik fisik dan kimianya serta penggunaannya secara internasional, bahan pakan menjadi 8 kelas. Yang pertama, hijauan kering dan jerami. Yang kedua, pastura atau hijauan segar. Yang ketiga, silase. Yang keempat, sumber energi. Yang kelima, sumber protein. Yang keenam, sumber mineral. Yang ketujuh, sumber vitamin, dan yang kedelapan bahan aditif. Baik, saya akan coba menjelaskan sumber bahan pakan yang pertama. Kelas pertama itu hijauan kering atau jerami. Jerami adalah bagian batang tubuh yang telah dipanen, bulirnya bersama atau tidak dengan tangkainya, dikurangi dengan akar dan bagian batangnya. Bahan pakan yang termasuk dalam kelas ini adalah semua hijauan kering, baik itu rumput, jerami padi ataupun jerami jagung. Kandungan bahan keringnya kurang dari 10%, jadi bisa dijadikan sebagai pakan cadangan ketika susah mencari hijauan. Kelas yang kedua adalah pastura atau hijauan segar, merupakan tanaman segar, hijauan segar. Semua hijauan yang dipotong atau tidak dan diberikan dalam keadaan segar. Pastura di sini maksudnya di mana ternak mencari pakan sendiri, dalam artian ternak digembalakan. Terus contohnya dalam hijauan segar atau pastura ini adalah rumput, leguman, kacang-kacangan, daun-daunan, seperti daun nangka, daun pisang, daun singkong, sepsi. Kalau rumput-rumputan, rumput lapang, rumput raja, rumput gajah. Itu contoh yang diberikan langsung kepada ternak secara segar. Oke, selanjutnya adalah yang kelas ketiga adalah silase. Silase adalah hijauan yang telah mengalami fermentasi di dalam silo atau di dalam wadah pakan secara anaerob atau tidak ada udara, yang mengandung bahan kering kisaran 30-40%. Sehingga dalam silase ini semua hijauan ataupun bahan pakan yang mengandung serat itu bisa difermentasi secara probiotik, menggunakan probiotik, sehingga pakan tersebut bisa bertahan lebih lama dan meningkatkan kualitas bahan pakan tersebut. Contohnya di sini bisa di silase adalah semua hijauan, rumput-rumputan, daun-daunan, terus ampas tahu bisa, dan umbi-umbian, tapi dengan kualitas penyimpanan yang berbeda, tergantung bahannya. Selanjutnya yang keempat adalah sumber energi, yaitu bahan makanan dapat dikatakan sebagai sumber energi apabila
bahan pakan tersebut, nutrisi terbesar yang dikandungnya adalah energi, dan unsur lain kecilnya adalah bersifat melengkapi saja. Ya, termasuk kelompok ini adalah bahan-bahan dengan protein kasar. Kandungan protein kasarnya kurang dari 20%, kandungan serat kasarnya 18%, dan dinding selnya kurang dari 35%. Atau kelompok ini adalah contohnya jagung, gandum, sorghum, atau dedak padi atau limbah penggilingan, ketela rambat, ketela pohon, ya, terus tepung daun pepaya, ampas kelapa, biji bunga matahari, dan onggok dan limbah-limbahnya. Terus yang kelima adalah sumber protein. Nah, sumber protein ini adalah sumber yang paling menentukan dalam dunia produksi peternakan. Ya, sumber protein ini adalah segala pakan yang mengandung protein kasar lebih dari 20% yang terdapat pada hewan maupun tanaman. Ya. Dari hasil praktikum terdapat beberapa bahan pakan yang termasuk dalam kelas ini, antara lain adalah bungkil kelapa, ya, bungkil kedelai, ya, terus tepung ikan, tepung daging, limbah, ya mungkin, kulit kacang tanah, ataupun leguminosa atau kacang-kacangan seperti lam toro, kaliandra, gamal atau cebrang dalam bahasa Indonesianya, bahasa Sundanya. Terus yang keenam adalah kelas sumber mineral. Nah, sumber mineral, semua bahan pakan yang termasuk sumber ini adalah yang mengandung cukup banyak mineral dan fosfor. Ya, contohnya di sini garam, ya, zeolit, kapur. Terus yang ketujuh adalah sumber vitamin. Bahan pakan yang cukup banyak mengandung vitamin dari hasil uji lab tentunya. Bahan pakan sumber vitamin ini ada yang secara alami ataupun produk buatan pabrikan, begitu ya. Contohnya buah-buahan, sayur-sayuran, gitu ya. Terus kalau dalam bentuk suplemennya adalah vitamin B kompleks, ya, vitamin lain yang buatan dari pabrik. Terus yang terakhir adalah kelas 8, adalah bahan aditif, gitu ya. Bahan yang ditambahkan ke dalam pakan dengan jumlah sedikit dengan tujuan tertentu, misalkan tujuan untuk meningkatkan tingkat kesukaan ternak terhadap pakan tersebut. Ya, ada dalam bentuk contohnya jahe, kunyit, urea, ya, temulawak, begitu ya. Nah, itu adalah 8 kelas bahan pakan yang harus kita ketahui, terutama dalam pemberian pakan kepada ternak-ternak kita, karena pada hakikatnya ternak-ternak kita jika pemeliharaannya secara intensif, kebutuhan pakannya harus kita penuhi. Beda dengan ternak-ternak yang diliarkan, begitu, dia akan mencari sendiri pakannya. Nah, kalau yang intensif di kandang, berarti kita harus menyediakan sesuai kebutuhannya ternak tersebut. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran kita hari ini dalam mata pelajaran agribisnis pakan ternak dan manusia. Di dalam mapel ini kita bahas 8 kelas bahan pakan. Untuk selanjutnya kita akan mudah-mudahan dipertemukan kembali dalam pembelajaran selanjutnya. SMK Juara, Spirit, Integrity, Attitude, Professional, Allahu Akbar. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Run.